Coba deh bayangin, game Naruto yang rilis 20 tahun lalu di PS2, grafiknya biasa aja, cuma punya 40 karakter, masih lebih diingat dan lebih sering dibahas dibanding game Naruto modern yang animasinya smooth parah, grafiknya HD, punya 130 karakter. Kok bisa? Padahal secara teknis jelas kalah telak ya. Oh jangan-jangan ada sesuatu yang hilang dari game Naruto yang sekarang, yang dulu bikin kita betah berjam-jam di rental PS2. Sesuatu yang nggak bisa dibeli sama grafis bagus atau daftar karakter bejibun. Nah, di bacotan gaming kali ini, aku Lajunta, gamers yang suka ngerosting Boruto, bakal bongkar kenapa Naruto Ultimate Ninja 1-5 di PS2 itu bisa lebih memorable dibanding seri Storm yang kelihatan lebih keren. Kita bakal ngulik dari gameplay, momen-momen mabar yang nggak bisa terulang, sampai harapan kita buat masa depan game Naruto. Jadi ayo kita pecahin misteri ini bareng-bareng. Oke, ayo kita kenalan dulu satu-satu sama game yang ada di Ultimate Ninja series ini. Jadi ceritanya Naruto Ultimate Ninja pertama kali muncul tahun 2003 di Jepang dengan judul Naruto Narutimate Hero. Game ini dibikin sama CyberConnect 2 dan dipublish sama Bandai khusus buat PS2. Buat pasar internasional, game ini baru rilis tahun 2006 dengan nama Naruto Ultimate Ninja. Sebagai game pertama yang fokus di arc negeri ombak, ini tuh ibarat makanan rumahan yang sederhana dan gak neko-neko. Pada masanya, game ini tuh basically ngasih standar baru buat game anime, terutama yang genrenya fighting. Sebelum Ultimate Ninja muncul, game-game adaptasi anime itu kebanyakan ya gitu lah, ala kadarnya. Tapi CyberConnect 2 datang dan bilang, nih bakal ada series game fighting Naruto yang beneran Naruto banget. Dan mereka bisa buktiin itu. Waktu kamu masuk ke gameplay pertama kali, yang kamu dapetin adalah pengalaman fighting game yang sederhana tapi punya jiwa. Kita langsung ke hook sama visual stylenya yang dibikin mirip sama mangganya. CyberConnect 2 pakai teknik cel shading yang bikin karakter-karakternya kelihatan kayak manga yang hidup. Efeknya tiap karakter punya bayang-bayang dan shader khas buat ngasilin kesan grafiknya punya depth walaupun cuma 2D. Yang ngebikin unik dari game pertama ini adalah gimana mereka konsep arenanya. Kamu punya arena depan dan belakang, dibikin layer juga buat naik turun. Jadi meskipun ini 2D side scrolling, arenanya nggak kerasa flat. Terus ada fitur karakter di belakang arena yang bakal ngedrop power up di sepanjang fight buat ngasih HP, cakra, atau item senjata. Kelihatannya emang arcade banget, tapi justru itu yang bikin menarik. Ada satu hal yang aku nggak sadarin waktu pertama kali mainin game ini, yaitu AI-nya. Game ini nggak ngasih boss fight yang nggak adil. Musuh tiba-tiba jadi overpower gara-gara dia boss. Enggak, waktu kamu lawan Orochimaru atau Gaara, fight-nya tuh terasa menantang. Bos tadi ngelawan kamu pakai cara yang masuk akal. Komposisi serangan dan bertahannya seimbang. Dan kamu bisa ngerasain battle-nya tanpa merasa terlalu kesusahan, tapi nggak kegampangan yang bikin ngantuk. Banyak game fighting dari era itu yang AI-nya tuh kacau atau terlalu mudah, tapi Ultimate Ninja 1 bisa nemu sweet spotnya. Lanjut ke seri 2, mereka nambahin banyak peningkatan. Pilihan karakternya mulai dari arc ujian Chunin dan Desa Bunyi, dan yang kocak sampai ada Naruto pakai baju Rock Lee. Di game ini akhirnya gabungin semua mode jadi satu. Ada Ultimate Road, mode RPG yang pertama kali dikenalin di series ini nih. Kamu bisa dapetin experience point waktu battle, terus upgrade stats kayak attack, defense, cakra, dan lainnya. Jadi kalau misal kamu main Sasuke terus-terusan, dia bakal punya XP gede banget dan jadi lebih kuat tuh. Tapi yang paling ngebikin beda adalah ditambahin fitur ala-ala open world atau free roam. Kamu bisa explore Konoha cuy. Ini bukan cuma potongan maps yang kecil, tapi kamu bisa muterin Konoha beneran kayak yang kamu lihat di anime. Kamu bisa interaksi simple ke NPC sambil explore. Ada juga mini game random kayak balapan handstand lawan guru guy. Sebagai bocil waktu itu ya, jelas ya bakal ngerasa seolah-olah tuh kamu jadi warga Konoha beneran. Soal cutscene, di-upgrade juga dibanding Ultimate Ninja 1 yang cuma punya cutscene kayak visual novel style. Intinya kayak gambar PNG cuma ditambahin animasi mulut yang bisa gerak dikit sambil ada teksnya. Di Ultimate Ninja 2, kamu mulai lihat karakter beneran jalan dan ngobrol. Walaupun emang masih jauh banget sih dari Storm series ya, tapi at least ada improvementnya lah. Terus mekaniknya juga di-upgrade, gameplaynya lebih smooth. Mereka juga ganti cara kita ngeluarin ultimate jutsu. Di game pertama, kamu harus pencet tombol sesuai yang muncul di layar, tapi di game keduanya, kamu harus pencet satu tombol yang muncul secara terus-terusan, cepet-cepetan. Kalau kamu menang dapat critical damage, tapi kalau kamu yang kena bisa ngurangin damage. Simple tapi satisfying rasanya. Kemudian datanglah Ultimate Ninja 3 yang ceritanya fokus di arc Naruto ekor 1 versus Sasuke segel kutukan.
lakukan. Secara karakter, mereka masih mempertahankan Naruto cosplay Rock Lee plus nambahin Hokage 1 dan 2 yang sebelumnya belum lengkap. Mungkin jadi game yang paling diingat orang Indo di antara semua seriesnya. Kenapa? Justru di Indonesia. Karena timingnya perfect banget. Ultimate Ninja 3 rilis tahun 2005 di Jepang dan mulai masuk di Indonesia tuh sekitar 2007-2008 lah. Tepat di masa kejayaan rental PS2. Rental di mana-mana waktu itu. Harga sewa murah, paling mahal 3.000, 5.000 mungkin sejam. Dan yang paling penting, arc yang diceritain game ini yaitu arc pengejaran Sasuke sama perpisahan Naruto Sasuke. Salah satu arc terbaik yang paling diingat bocil Indonesia yang nonton Naruto di Global TV. Kita semua tahu gelutnya Choji versus Jirobo, Neji versus Kidomaru, Rock Lee, Gaara versus Kimimaro, Shikamaru versus Tayuya. Tontonan yang bener-bener absolut cinema waktu itu. Jadi waktu kamu bisa mainin momen itu secara interaktif, rasanya tuh beda banget. Gak cuma gelutnya yang berkesan, tapi opening dan ending pada waktu itu juga keinget-inget sampai sekarang. Aku sebagai bocil pada waktu itu bingung banget tuh harus milih ngaji sore atau nonton Naruto. Kalau kecepatan nonton cuma dapat opening, kalau telat pulang ngaji ya cuma dapat endingnya doang. Dan pas bocil aku ngabisin waktu lama banget di rental mainin game ini. Kenapa? Karena Ultimate Contest mode-nya itu candu banget. Di mode RPG-nya ini kamu bisa otomatis level up. Beda kayak manual upgrade stats di game sebelumnya. Makin lama main ya makin banyak jurus yang bisa kamu pakai. Dan yang paling ngebedain adalah customisasinya. Kamu bisa tuker-tuker jutsu. Kira-kira mana yang cocok tuh bisa kamu pakai. Fitur itu kepake banget waktu kamu udah mulai kesusahan dan kamu harus nyesuaiin stats dan jurusmu. Mereka juga nggak lupa bikin Heroes History Mode di mana kamu bisa ngerasain lagi momen-momen penting di animenya. Di sini cutscene-nya upgrade lagi. Scene waktu Haku sama Zabuza meninggal di akhir fight, walaupun cuma potongan, tapi itu masih ngena banget. Tapi nilai jual sebenarnya dari Ultimate Ninja 3 adalah game ini maksimalin konsep open world-nya. Bukan cuma satu blok map di Konoha yang bisa kamu jelajahin, tapi ada 4 blok. Kamu bisa dapetin scrolls, duit, ngomong sama NPC, dan gelut sama mereka di beberapa misi unik. Iya, kalau dibandingin sekarang emang kelihatan biasa banget. Tapi coba bayangin, kamu sebagai bocil pecinta Naruto pasti udah lupa mandi mainin game ini mulu. Kalau kita bandingin free roam atau open world-nya seri ketiga sama Storm 2 atau 3, ya aku rasa malahan lebih bagus Ultimate Ninja 3 nih. Di sini kameranya dari belakang dan kamu bisa gerak bebas kemana aja di area Konoha. Jadi rasanya lebih natural dan nggak kaku. Kayak kamu beneran jalan-jalan di desa. Di Storm 2 dan 3, kameranya justru nggak bisa kamu gerakin, alias fix kamera. Efeknya, pas kamu jalan-jalan di dunianya, itu kerasa lebih bosenin. Kayak diorama yang dipamerin di satu sudut pandang doang. Apalagi Storm 4, udah dihilangin tuh free roam-nya sama Cyber Connect 2. Nggak tahu kenapa. Ada satu lagi detail kecil yang lucu, yaitu loading screen-nya. Ada Naruto lagi asik mainin game. Aku sebagai bocil kematian waktu itu, sebelum berantem di gameplaynya, udah berantem duluan di loading screen. Senggol-senggolan sama teman sambil pencetin semua tombol di stick. Karena mikir kalau dipencet tuh mungkin bakal makin cepat loadingnya. Ada-ada aja ya kalau dipikir-pikir lagi ya. Setelah sukses di series ketiga, Ultimate Ninja series masuk era Shippuden. Pertama, arc nyelamatin Kazekage Gaara dengan keluarnya Ultimate Ninja 4. Sayangnya di titik ini udah mulai turun karena perhatian orang-orang ketarik ke Ultimate Ninja Storm 1 di PS3. Tapi di sini mereka tetap ngasih upgrade. Kita bisa jelajahin map Konoha yang dibikin lebih gede dibanding sebelumnya dan dibikin area-area tambahan yang bahkan nggak kesorot di anime atau manga. Ya walaupun banyak area yang kosong, nggak ada isinya sih. Tapi di sini tambahin gimmick baru. Kamu bisa ngerasain gameplay semi Musou, alias gelut sama kroco-kroco waktu jalanin misi mirip kayak di Storm 3 tuh. Bukan cuma fokus di boss battle 1 lawan 1. Series ini akhirnya ditutup sama Ultimate Ninja 5 yang fokus dari arc Kazekage Gaara sampai Naruto ketemuan sama Sasuke lagi. Sebenarnya di luar negeri, khususnya Amerika, banyak yang nggak mainin game ini. Karena mereka nggak tahu kalau game ini itu ada. Wah, kenapa? Karena ternyata game ini nggak pernah sampai Amerika. Pasar Amerika waktu itu udah pindah ke Ultimate Ninja Storm 1 karena game ini terbit 20 Desember 2007. Orang-orang udah pada punya PS3 di sana. Ngebawa game ini ke Amerika cuma ngabisin duit marketing, tapi nggak balik modal jadinya. Ya, jadi masuk akal kan kalau game ini cuma keluar di Eropa sama Jepang. Tapi di Indo, seri penutup ini punya cerita yang beda. Game ini laris manis karena story arc yang dibawain sama yang lagi tayangin di TV. Itu kayak bareng-barengan tuh, karena pas 2008, Naruto itu di TV juga udah masuk di era Shippuden. Timing yang pas antara TV sama gamenya ini akhirnya nyiptain momentum fenomena bocil lari-lari kayak Naruto. Ya sayangnya walaupun laris manis di Indonesia, pada belinya bajakan semua. Karena yang asli juga siapa yang punya waktu itu. Game ini ibarat punya tempat khusus di memori kita. Gara-gara waktu itu kamu nonton Naruto Shippuden di TV pas sore, malamnya kamu bisa langsung main game yang ceritanya nggak beda jauh sama yang barusan kamu tonton. Tapi sayang banget, game ini malahan downgrade secara fitur. Daripada stay di konsep open world kayak series ketiga dan 4, game ini balik ke peta yang sempit kayak Ultimate Ninja 2. Kenapa? Karena mereka nambahin
nambahin fitur lain, jadi harus nge-compress size mapnya. Contohnya, kamu bisa jalan-jalan ditemanin 2 karakter lain. Nggak cuma nemenin aja, tapi bisa kamu pakai ganti-gantian. Kamu juga bisa sampai ke Sunagakure, dan kamu bisa jadi Sasuke buat ngesain misi di markasnya Orochimaru. Game ini hitungannya pendek, buat story utamanya ya cuma 5-6 jam lah kira-kira. Yang bikin lama game ini ya ada side questnya buat nge-unlock semua karakter, terutama Sasuke kecil sama Minato. Itu sialan banget. Aku waktu kecil itu beneran nggak paham gimana caranya dapetin 2 itu, karena temanku juga ternyata pada tolol semua. Ternyata waktu gede baru sadar kalau mau dapetin tuh harus kelarin semua side questnya dulu. Tapi tunggu dulu, kalau cuma gitu doang, kenapa fightingnya di Ultimate Ninja Series masih lebih seru dibanding Storm yang harusnya lebih bagus? Ada yang aneh di sini. Basic mekanik ala arcade yang unik dan bikin ketagihan main. Kalau kita lihat soal mekanik dasar, seri Ultimate Ninja punya pertarungan ala arcade yang kelihatan simpel tapi variatif. Contohnya, pas kamu ngeluarin Ultimate Jutsu, tuh kamu masih harus mencet tombol random yang keluar di layar. Kalau kamu salah pencet atau gagal, ya Ultimate Jutsumu tuh nggak ada damage-nya. Yang lucu, mereka juga ngasih animasi unik, kayak Naruto yang harusnya summon Gamabunta, kodok raksasa yang sangar, tapi malah yang keluar kecepong. Masih soal jurus nih. Di sini kamu bisa adu tabrak jurus, kayak Rasengan versus Chidori, dan jurus-jurus karakter lain. Terus kalau kamu mau nge-heal itu harus kamu ambil dulu drop itemnya. Jadinya ngebikin kamu harus aktif gerak di sekitar arena buat dapetin health, cakra, atau kunai. Kamu juga harus mikir tuh mau ngejar musuh atau ngambil cakra atau senjata dulu. Fitur yang aku sebutin tadi sekarang malah udah dihapus dari seri Storm terbaru. Padahal rasanya tuh seru banget. Aneh emang ini CyberConnect 2. AI di game PS2 ini juga terasa bagus. Ini nggak kayak game lama yang pas kamu mainin terus nyadar musuhnya. Kalau nggak susah-susah banget ya gampang banget. Pas kamu lawan Sasuke yang segel kutukan atau Orochimaru, karakter mereka bisa jalan bolak-balik, bisa sering defense sampai mereka nggak se-overpower itu juga. Terus ada mekanik platform di Ultimate Ninja yang nambahin opsi gerak kamu waktu fight. Ada platform atas yang bisa dijadiin pijakan, kamu bisa lompat ke atas buat ngehindar dari jutsu darat, jadi nggak repetitif gitu mainnya. Beda sama arena 3D yang sebenarnya lebih kerasa datar karena cuma satu level semuanya. Dan yang paling penting, pengalaman PvP-nya lebih friendly buat pemain kasual kayak kita pas bocil dulu. Karena Storm Series itu belum lama rilis, jadi variasi kombonya lebih banyak daripada Ultimate Ninja Series. Ultimate Ninja jelas lebih direct. Musuh di mana Sherlock, langsung kamu parani, hajar, satsep, dash. Arena sempit ngebikin kita gelut lebih intens. Cocok banget buat kita yang dulu mabar di rental PS2 bareng teman sambil teriak-teriak sampai banting stick. Nah, stick KW kayak gitu kalau kamu banting ya jelas hancur ya. Tapi aku ada nih gamepad dengan build quality yang cocok banget kayak Susanoo-nya Madara nih. Cuma jangan dibanting juga. Gamepad ini udah punya analog Hall effect, anti-drift, dan udah dual vibration juga. Enak banget buat nemenin nostalgia, namatin ulang Naruto. Kalau kamu mau samaan, bisa langsung cek di sini. Siapa tahu harganya lagi diskon parah. Oke, balik ke pembahasan. Ya, gameplaynya emang seru, tapi apa cuma itu yang bikin kita masih ingat sama game ini sampai sekarang? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Alasan terbesar kenapa Ultimate Ninja lebih memorable bukan cuma gara-gara gameplay, tapi gara-gara nostalgia. Kita punya kenangan di situ. Kenangan bareng teman-teman kita dulu sebagai sesama bocil Naruto yang ngayal punya kekuatan Kyuubi. Ingat nggak? Kapan terakhir kali kamu main game Naruto sendirian di rental? Sekarang kan kamu ke rental itu buat ngumpul, habis pulang sekolah atau weekend sore-sore. Udah main bola, bosen, main Naruto aja yuk. 4 orang rebutan stick, teriak-teriak, terus dimarahin sama yang jaga rental. Itu kenangan yang aku yakin kamu pasti pernah rasain. Pas kamu akhirnya unlock Sasuke kecil habis jalan misi, kamu nggak cuma heboh sendiri, tapi jelas kamu pamerin ke teman-teman di sekolah. Udah unlock Sasuke kecil belum nih? Lihat, udah ada Sasuke kecil sama Minato nih gue. Pengalaman bareng kayak gitu yang susah didapetin di Storm Series. Storm rilis di PS3 yang udah beda era sama Ultimate Ninja di PS2. Tahu sendiri kan, PS3 tuh mahal. Belum lagi habis PS2 meledak parah tuh penjualannya, kulturnya udah mulai ganti ke game online, dimana kamu main di rumah atau di warnet sama orang asing. Momen kumpul bareng di rental atau di rumah teman itu udah jarang bisa diulang. Storm jelas secara teknikal lebih oke, tapi nggak punya nostalgia yang nempel banget. Main Storm online sama orang random atau sendirian di rumah itu beda banget sama mainnya rame-rame di rental sama temen sekolah sambil megang tikus gula batu sama Aries. Terus waktu Ultimate Ninja keluar, kita belum sekenal itu sama internet. Pas main, kamu pasti nggak kepikiran buat cari video tutorial di YouTube cara dapetin
Minato, kamu harus coba-coba sendiri atau tanya temen di sekolah, misi Minato tuh yang mana ya? Nah, perasaan susah seneng waktu kamu berusaha ini yang bikin gamenya punya kenangan lebih dan kerasa memorable banget. Mau gimana pun juga, kita bahas Ultimate Ninja Series, kalau dia adu head to head sama Storm Series secara objektif, ya udah jelas lah siapa pemenangnya. Kita harus adil ngakuin seri Storm itu jelas lebih oke, terutama dari sisi teknikalnya. Storm menang hampir semua aspek, single player dan story mode di Storm itu jelas menang telak. Mode story Storm itu basically pengalaman nonton anime yang dibikin interaktif. CyberConnect 2 benar-benar bisa nge-create momen ikonik yang nggak cuma wah di visual, tapi juga nyenengin waktu dimainin. Jiraiya versus Pain, 5Kage versus Madara, Guy versus Madara, boss battle tadi itu nggak cuma keren, tapi benar-benar bikin kita emosional. Ada mekanik yang bikin kita tuh langsung terlibat langsung di fight-nya alias QTE atau Quick Time Events. Waktu kamu pakai Jiraiya lawan Pain, kamu nggak cuma nonton Jiraiya mati, tapi kamu juga ikut try hard di momen terakhirnya. Beberapa orang justru nangis pas adegan utama itu. Background melankolis, dialog menyentuh, dan kalau kamu sadar pas lagi lawan Pain itu cuma ada health bar-nya Jiraiya tapi nggak ada health bar-nya Pain. Di situ kamu benar-benar ngerti kalau mau gimana pun juga dilawan tetap mati juga. Betapa genit kita ini. Seri Ultimate Ninja jelas gak punya momen kayak gini. Aksinya dikit, grafik juga biasa banget, ya maklum lah, game 20 tahun lalu. Daftar karakter juga jelas menang Storm. Seri Ultimate Ninja maksimal punya 40-50 karakter. Storm 4 tidak sampai 130 karakter. Setiap variasi dari setiap karakter di art yang berbeda. Kamu mau Shikamaru Shippuden? Ada. Era Shikamaru Boruto? Ada juga. Anggota Akatsuki lengkap. Kage dari semua desa, bahkan karakter sampingan kayak Iruka pun masuk di sini. Tapi karakter sebanyak ini juga ada masalahnya. Balancingnya nggak segampang di Ultimate Ninja Series. Ada karakter overpower kayak Madara, Edo Tensei, Momoshiki, Naruto, dan Sasuke Six Path yang susah banget di counter. Terus ada karakter yang nggak guna kayak Chiyo, Konohamaru, Rin, sampai yang banyak bikin tier listnya di YouTube atau di platform lain. Bayangin aja, overall ya memang Storm menang ya. Tapi kamu pikiran nggak, kenapa developernya malah nggak ngembangin game Naruto lebih jauh lagi? Jadi gimana nih harapannya buat masa depan game Naruto? Karena akhir-akhir ini skena game fighting lagi ada angin segar lewat. Yang baru mau rilis tuh ada Marvel Tokon, terus ada yang masih fresh tuh XKO garapan Riot Games. Kalau yang udah terkenal ada Street Fighter 6 yang udah gak perlu diraguin lagi ya. Guilty Gear Strive, cantik dan mekaniknya solid, dan yang paling penting Dragon Ball Fighter Z. Ngebuktiin game fighting adaptasi anime bisa jadi game kompe yang bagus, punya skena e-sportnya sendiri dan balancing karakter yang oke banget. Naruto tuh harusnya bisa lah lebih baik lagi, karena dunia Naruto tuh lebih kompleks dari Dragon Ball. Kebanyakan jurus Dragon Ball tuh cuma Kamehameha, ngebin mulu sampai ada yang mati. Kalau di Naruto punya sistem 5 elemen dasar, belum lagi kalau elemen tadi digabung-gabungin jadi Kekkei Genkai alias gabungan 2 elemen dasar, contohnya elemen kayu, atau lebih jos lagi Kekkei Touta alias gabungan 3 elemen dasar sekaligus, contohnya elemen partikel. Ada pula Summoning Jutsu, Sharingan, Byakugan, Rinnegan, Sage Mode, dan banyak lagi pokoknya. Semua ini bisa jadi mekanisme unik buat karakter-karakter di Naruto dan bisa dieksekusi kalau developernya punya niat lebih buat garap gamenya. Tapi masalahnya tentu saja tidak. Gara-gara developernya ngerasa tanpa pusing pun game Naruto tetap laku-laku aja. Storm 4 aja kejual 12 juta kopi dan jadi game anime paling laris di dunia. Ngapain susah payah kalau formulanya udah works itu bikin cuan? Itulah kenapa kita cenderung bosen sama Storm series yang nggak ngasih gebrakan baru. Developer cuma tinggal pilih yang gampang, bikin karakter sebanyak-banyaknya, bikin animasi jutsu yang duar, ulang mekanik game sebelumnya, jual 600.000, untung tuh. Coba sekarang pikir deh, kenapa game Naruto Storm Connection bisa ada? Bener-bener dijadiin sapi perah buat dapetin cuan segede-gedenya. Gak ada effort buat bener-bener eksplor mekanik unik Naruto, balancing yang oke, ngembangin turne esport mereka sendiri, atau inovasi baru dari game sebelumnya. Jelas world building dunia Naruto punya potensi banget buat ngebikin game fighting yang lebih bagus dan inovatif dibanding sebelum-sebelumnya. Atau bahkan misal aja nih, kita berandai-andai mau nyoba bikin game story linear kayak Uncharted atau God of War gitu, apa nggak heboh fans Naruto di luar sana bisa ngejalanin Naruto tuh, ngegerakin third person, lompat dari pohon ke pohon, digerakin manual semua gitu, ngelawan musuh-musuhnya, apa nggak heboh banget kalau ada. Tapi ya mau gimana lagi, selama game sebelumnya masih laku, nggak bakal ada perubahan. Jadi pada akhirnya, kenapa sih seri Naruto Ultimate Ninja PS2 lebih berkesan? Bukan cuma gara-gara fightingnya doang, tapi Ultimate Ninja 1-5 keluar di momen yang benar-benar perfect.
Naruto lagi booming-boomingnya di Global TV, rental PS2 di mana-mana, bocil-bocil masih suka mabar, Ultimate Ninja series bisa bikin kenangan buat kita yang nggak melulu soal gameplaynya, tapi justru momen teriak-teriak pas main mode Cakra Unlimitednya Guru Guide, sama pamerin karakter yang udah kita dapetin. Itu yang nggak ada di Storm series. Storm series tuh nggak ada pamer udah dapet karakter apa, soalnya rata-rata udah di-cheat, dan sekarang zaman juga udah beda, nggak bisa disamain kayak dulu. Makanya walaupun Storm lebih modern, kenangan kita ke seri Ultimate Ninja tetap lebih kuat. Dua series yang beda di era beda juga, masing-masing punya pengalaman gameplay yang beda juga. Tapi harapan kita tetap sama buat Naruto. Dia layak dibikin game fighting masterpiece yang punya visual memanjakan mata sesuai potensi maksimalnya. Bukan cuma fan service sampah doang. Sampai saat itu tiba, kita cuma bisa nostalgia sambil mainin ulang Ultimate Ninja series di emulator atau nonton ulang animenya. Yang jelas, jauh lebih menyenangkan daripada nonton Boruto anak haram Raikage. Nah, kalau kamu setuju Ultimate Ninja series lebih oke daripada Storm series, kamu mungkin nanya, kenapa sih Naruto Ninja Storm gameplaynya gitu-gitu mulu? Aku udah bikinin videonya di sini nih. Sama kalau kamu penasaran kenapa orang Indo cuma suka Tekken, kamu bisa yang sama-sama game fighting tuh kamu bisa tonton di sini nih. Silakan dipilih. Kalau kamu gamer sejati, tonton dua-duanya. Dan jangan lupa cek produk gamepad tadi nih yang udah aku taruh di sini nih.